Selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama saya Amnu Barok di dalam channel Amnu Official. Jadi pada kali ini saya akan mewawancara Bapak Teresa Agustian Eskom MM. Beliau adalah seorang akademisi, kemudian guru di salah satu SMK di Purwakarta ya Pak. Ya. Kemudian beliau juga adalah seorang penulis berbagai buku tentang IT. Oke, tentunya beliau sudah memiliki banyak pengalaman di dunia programming dan dunia IT. Oke Pak, nah untuk pada era sekarang ya, jadi bahasa pemrograman apa yang paling digeluti di era yang serba online ini Pak? Oke, Pak Ahmad, terima kasih ya. Di zaman era revolusi industri 4.0 bahkan mungkin udah memasuki 5 ya. Oh iya, bukan lagi 4 ya. Okay. Di mana peranan teknologi mempunyai peranan yang sangat signifikan, yang sangat penting dalam segala macam dunia, baik itu di bidang teknologinya itu sendiri, bidang pendidikan dan bidang-bidang yang lain. Okay. Nah, salah satu bahasa pemrograman yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk menunjang ke arah tersebut, diantaranya bahasa pemrograman yang memang bisa kita aplikasikan salah satunya di teknologi smartphone, ya, mobile programming. Betul. Walaupun mungkin web programming juga masih sangat penting peranannya, ya, sehingga kalau misalkan kita bisa memanfaatkan bahasa-bahasa pemrograman tersebut dan memanfaatkan kemajuan teknologi, itu akan bisa membantu kita dalam menunjang aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia pendidikan, dunia bisnis, dunia usaha dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak sekali yang namanya aplikasi-aplikasi di Play Store yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Itu diantaranya Pak Ahmad barangkali ya. Berarti ada berbagai macam jenis pemrograman ya Pak, baik itu pemrograman yang berbasis online atau website, kemudian yang berbasis mobile, yang diinstal di smartphone gitu kan Pak. Kan seperti yang kita tahu kan bahasa pemrograman itu ada yang berbasis desktop, yang berbasis web, termasuk berbasis mobile. Ya, salah satunya di Android lah barangkali ya, seperti itu. Betul. Nah kemudian mengenai ini nih Pak, bahasa pemrograman yang berbasis online gitu kan. Nah itu kan pasti diperlukan bahasa pemrograman yang berbasis web nih, seperti ada HTML, kemudian PHP, JavaScript, Python. betul. Nah untuk yang web nih Pak, nah itu sebetulnya bahasa pemrogramannya meliputi apa aja sih Pak? Misalkan komponen-komponennya itu apa saja sebetulnya untuk yang berbasis web itu? Intinya sih mungkin bagi saya, terutama bagi mereka yang pemula untuk belajar pemrograman khususnya web, ya dasar-dasarnya dulu lah mereka harus ketahui dulu, pahami dulu ya. Salah satunya mungkin HTML, ya, Hypertext Markup Language, karena kan HTML ini akan digunakan di berbagai macam bahasa pemrograman yang tadi kita sebutkan. Misalkan kita akan menggunakan JavaScript, kita akan menggunakan PHP ataupun bahasa pemrograman yang lain. Nah, di mana itu akan terintegrasi dengan HTML untuk untuk pemodelan webnya. Itu dasar-dasarnya ya harus kita kuasai dulu. Nah, kalau misalkan dasarnya udah bisa, kita bisa melangkah ke bahasa pemrograman yang lain yang bertujuan untuk memanipulasi datanya. Gitu. Nah, intinya itu yang harus dipelajari terlebih dahulu barangkali. Kemudian, untuk memulainya nih, untuk memulai pemrograman berbasis web itu mulai dari mana sih Pak, atau apa saja step-stepnya untuk belajar bahasa pemrograman yang berbasis web itu? Ya, kita harus mengenal dulu tag yang digunakan di dalam bahasa pemrograman tersebut, karena kan tag yang digunakan dalam bahasa pemrograman web itu kan berbeda-beda. Ya, seperti HTML tagnya seperti ini, nanti JavaScript seperti apa, PHP seperti apa. Nah, kalau kita udah mengenal tag atau script bahasa yang digunakan, nah, kita akan bisa merekayasa data-data selanjutnya. Oke. Nah, berarti setelah HTML bisa nih, nah kemudian apa nih Pak? Apa CSS dulu atau JavaScript dulu? Iya, kalau HTML dan CSS itu kan hanya sebatas untuk mendesain web secara
tampilan saja. Iya. Nah, untuk mengolah datanya ya kita menggunakan bahasa atau kita kombinasikan dengan bahasa pemrograman web yang lain seperti JavaScript ataupun PHP ataupun ASP. Karena kan masing-masing kan mempunyai kebutuhan. Betul. Ya, kalau memang ini hanya untuk ini aja mungkin kita pakai JavaScript dan HTML, tapi untuk yang lain mungkin kita bisa gunakan PHP dan HTML atau misalkan semuanya bisa kita kolaborasikan. Betul. Nah, intinya kalau semua bahasa pemrograman tadi sudah kita pahami, ya, atau sudah kita kuasai, kita bisa mengkolaborasikannya, kita bisa menggunakannya secara bersama-sama untuk kebutuhan data yang akan kita olah. Oke. Jadi tidak hanya cukup satu bahasa Iya, saja ya. hanya gitu. cukup satu bahasa saja. Misalkan kita cuma bisa PHP nih, operasi tidak bisa gitu karena kan PHP berjalannya kan di belakang ya. Nggak kelihatan. Nah, kalau HTML itu sebenarnya yang tampil di layar web kita itu adalah HTML gitu. Ini kan semua bahasa pemrograman tersebut berkolaborasi dan tidak hanya dengan bahasa pemrograman itu aja, barangkali dengan perangkat lunak yang lain pun untuk dari sisi tampilan dan sebagainya itu kita bisa menggunakan perangkat lunak yang lain yang grafisnya atau apanya itu bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian apa namanya ya? Untuk DB-nya biasanya Bapak menggunakan apa untuk database-nya? Oke, database-nya sih kalau yang umum mungkin banyak yang menggunakan MySQL walaupun banyak jenis database yang lain yang bisa kita gunakan ya. Kalau untuk pemula atau mungkin pengen yang free barangkali ya kita gunakan MySQL aja seperti itu contohnya. Kebetulan kan di kampus juga kan kita memberikan materinya menggunakan itu salah satunya gitu. Walaupun banyak database lain yang bisa kita gunakan ya tergantung kebutuhan saja gitu. Nah, oke Pak, ini kan kita sudah berbicara panjang lebar nih. Nah, kemudian Bapak kan sudah menulis 2 buku nih Pak. Nah, yang pertama kalau yang buku yang ini apa sih Pak? Adalah buku HTML ya, di mana buku ini memang saya dedikasikan bagi mereka yang ingin belajar bahasa pemrograman web tingkat pemula barangkali ya. Hanya judulnya juga kan dasar-dasar pemrograman web menggunakan HTML. Nah, di sini saya kupas tuntas step by step secara bertahap dan sampai diharapkan mereka juga memahami CSS-nya tadi untuk desain tampilannya gitu kan ya. Nah, di samping ini juga digunakan untuk mahasiswa saya di semester awal yang belajar algoritma dan pemrograman. Nah, juga saya gunakan juga di siswa saya di SMK di jurusan RPL sama TKJ. Mereka bisa manfaatkan buku tersebut. Gitu. Nah, kalau yang kedua itu saya buatnya memang agak berbeda dengan yang kita bahas hari ini yaitu tentang pemrograman web. Saya bahasnya tentang Microsoft Excel, di mana ini merupakan salah satu software pengolah angka. Ini juga digunakan bagi pemula yang ingin belajar tentang fungsi dan rumus-rumus yang digunakan di dalam Excel. Karena di sini juga ada unsur logikanya. Ya kalau misalkan kita bisa memahami hal tersebut, ya program juga nanti akan lancar sih sebenarnya. Nah, oh iya Pak, ini ada yang kelupaan. Nah, apa namanya kurikulum yang sekarang kita pakai ya Bapak, baik itu di SMK maupun di maupun di sini gitu, itu apakah sudah sesuai dengan dunia kerja, sudah menyesuaikan atau bagaimana Pak? Atau masih agak tertinggal ya? Oke, SMK kalau di SMK itu kan kurikulum dasarnya kan kurikulum 2013 cuannya. Cuman perbedaannya kalau di SMK itu kita bisa bekerja sama dengan pihak industri atau mitra industri untuk sama-sama mengembangkan kurikulum SMK yang kira-kira bisa dimanfaatkan di dunia industri. Artinya bisa kita kolaborasikan. Artinya kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah kita bisa kolaborasikan dengan kurikulum memang yang memang bisa dimanfaatkan di dunia industri. Nah, tentunya kita ada semacam MOU sebelumnya kerjasama supaya nanti guru-guru yang mengajar di jurusan tersebut bisa memahami atau bisa menguasai ilmunya sama seperti halnya yang di perusahaan. Apalagi kalau misalkan di perguruan tinggi di kampus yang notabene kan proses penyusunan kurikulumnya kan memang dikelola oleh perguruan tinggi itu sendiri, ya otonomi perguruan tinggi, sehingga proses pengembangannya bisa lebih menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Karena kalau misalkan kita tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri, khawatirnya nanti alumni kita akan kalah bersaing dengan
dengan yang lain ya seperti itu. Jadi sudah sesuai. Jadi jangan khawatir bagi rekan-rekan yang sedang belajar baik itu di SMK maupun di perkuliahan gitu kan. Nah, sebetulnya banyak sekali referensi-referensi baik buku maupun situs web ya maupun modul yang lain. Nah, salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Bapak Teresa ini gitu. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi gitu kan, atau recommended banget nih. Saya kalau yang web, kalau yang HTML ini saya kebetulan sudah tamat ya, sampai dapat sertifikasi kemarin Pak, alhamdulillah gitu kan, BNSP. Udah jelas ya. Di sini udah jelas. Nah, jadi begitu Pak. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Nah, kemudian untuk rekan-rekan nih, kira-kira Bapak ada saran atau atau ada wejangan buat yang lagi belajar nih Pak? Ya intinya mah terus belajar dan belajar, jangan berhenti, karena kan orang yang sukses itu adalah orang yang mau belajar. Jadi tidak ada sebenarnya manusia yang bodoh, yang ada itu adalah manusia malas. Siapapun yang mereka yang mau belajar, saya yakin bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Nah, jadi gini Pak Teresa, bagi rekan-rekan yang sedang belajar, yang ingin memesan buku ini bagaimana Pak? Apakah bisa hubungi Bapak langsung, lewat WA atau lewat email, atau datang langsung nih Pak? Bagi yang berminat dengan buku yang saya tulis ini, bisa langsung hubungi saya lewat nomor WhatsApp, atau bisa juga mungkin ke Pak Ahmad Mubarok kalau memang Pak Ahmadnya bersedia untuk kerjasama dengan kami. Nah, untuk stok juga insya Allah masih ready. Kalaupun kurang nanti saya bisa minta lagi ke penerbit untuk dikirim. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin memesan, silakan tuliskan di komentar atau bisa langsung WA ke nomor WA yang ada di deskripsi video ini. Nah, begitu. Jadi pokoknya ini buku sangat recommended bagi rekan-rekan yang sedang belajar web programming. Dan Excel ini juga sangat bermanfaat ya bagi rekan-rekan yang ingin belajar mengenai Microsoft Excel. Untuk betul, fungsi sudah lumayan lengkap lah bagi yang pemula mah gitu kan Pak. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah mau menyaksikan video kali ini. Terima kasih Pak Teresa atas waktunya. Terima kasih juga ya. Iya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.